Oke, ketemu lagi kita dalam podcast saya terkait pemanfaatan teknologi AI dalam memberi informasi, dalam memberi edukasi kepada masyarakat. Jadi podcast ini tujuannya adalah untuk mengedukasi, bukan untuk mendiskreditkan, tapi lebih pada edukasi. Referensi yang saya gunakan adalah menggunakan ChatGPT, di mana ChatGPT itu sumber referensinya juga dari berbagai media yang dia beli atau dia pakai sebagai sebagai data setnya beliau, sebagai data set daripada superkomputer dari AI ini ya. Nah, ini dengan data yang ada ini ada bisa saja ada data yang mungkin kurang akurat atau bagaimana. Nah, ini bisa dikoreksi. Artinya ini semua untuk tujuan pendidikan kita coba menggunakan data AI ini untuk mengedukasi masyarakat. Kita belajar daripada masalah-masalah yang ada agar supaya ke depan itu akan terjadi perbaikan. Jadi intinya tujuan daripada podcast ini adalah untuk edukasi agar supaya belajar daripada kesalahan ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan untuk mendiskreditkan atau apa ya. Ini sekali lagi kami sampaikan kepada para pemirsa atau yang melihat atau yang menggunakan podcast saya ini untuk tujuan edukasi, untuk belajar ya bersama teknologi AI. Jadi kalau ada data yang kurang akurat bisa dikoreksi kepada kami ya. Jadi itu bisa silakan saja ya, kami akan mengoreksi itu. Nah, podcast saya kali ini itu reformasi perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia ya. Ya, apa yang harus direformasi gitu ya. Nah, belakangan ini kan kita lihat ada banyak masalah di perguruan tinggi Indonesia yang sepertinya masih belum mendapat perhatian lebih serius lagi ya. Kalau pemerintah sudah membuat program-program yang cukup-cukup baik, tapi masih ada hal-hal yang perlu kita cermati kenapa peristiwa-peristiwa tersebut itu masih terjadi ya. Ini antara lain peristiwa korupsi, pelecehan, plagiarisme, intimidasi, dan kontroversi akademik ini masih terjadi. Padahal dunia pendidikan ini menurut saya seperti yang moto saya gunakan, yaitu pendidikan adalah benteng moral terakhir peradaban masa depan. Bangsa Indonesia ke depan itu, masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan yang kita lakukan. Dan saya termasuk salah satu pelaku pendidikan, saya sebagai dosen, tentu menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga agar supaya sumber daya manusia ke depan itu moralitasnya itu terjaga sehingga kualitasnya selain mereka memperoleh ilmu yang nanti dibutuhkan untuk dunia kerja, mereka juga dibekali oleh moralitas yang baik. Nah, sementara kondisi di lapangan saat ini kita lihat masih terjadi hal-hal yang sangat mengganggu kualitas sumber daya manusia, baik bidang ilmu itu sendiri maupun moral daripada sumber daya manusia penciptaan. Karena kenapa? Karena jika di kampus sendiri ini masalah-masalah seperti korupsi, pelecehan, plagiarisme, intimidasi, dan kontroversi akademik ini tidak direduksi, tidak direformasi, maka kita sudah bisa membayangkan bagaimana masa depan bangsa Indonesia itu akan terjadi. Karena ada pepatah mengatakan kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Artinya ya eh, mahasiswa atau murid-murid ini akan belajar daripada patron daripada pendidik mereka ya. Jadi dosen, guru-guru dan lain sebagainya itu harus menjaga ini, amanah ini harus kita jaga ya. Jadi kita tidak boleh apa uh, lengah dalam hal ini dan ya kita tidak boleh main-main. Kita harus benar-benar melakukan satu reformasi yang betul-betul agar supaya masa depan kualitas sumber daya manusia kita ini betul-betul powerful ya, baik dalam bidang ilmu yang mereka belajar maupun moralitas. Nah, di sini saya akan mencoba meng-highlight
problem-problem yang pernah terjadi, dan ini tentu masih juga boleh dibilang ada ya, masih ada dan masih berlangsung. Ya, kenapa itu terjadi? Mari kita lihat ya, problem-problem yang cukup besar yang pernah terjadi ini berdasarkan referensi yang saya peroleh itu antara lain, kita lihat dulu ya, dunia akademik ini, saya kembali ulang, dunia akademik seharusnya menjadi tempat yang bebas dari skandal dan pelanggaran. Ini prinsip ini sebenarnya boleh dibilang semacam guideline bahwa ya benar-benar kita harus jaga bahwa kampus itu menjadi tempat yang bebas dari skandal dan pelanggaran. Apakah akan bebas 100%? Ya, saya kira tidak. Tapi kita akan mereduksi, kita harus mereduksi sampai ke titik sekecil-kecilnya ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk menjadi nol saya kira agak susah karena ya ini perilaku karakter, tapi jangan sampai itu yang dominan. Nah, kalau di kondisi di Indonesia, perguruan tinggi negeri di Indonesia bagaimana? Ini yang akan saya bahas pada kali ini ya. Namun berbagai kasus seperti korupsi, pelecehan, plagiarisme, dan intimidasi akademik mencoreng nama perguruan tinggi. Nah, ini yang saya katakan itu masih pernah terjadi, dan ya saya pikir juga itu masih akan ada, sehingga karena ada kita belum melakukan reformasi besar-besaran ya. Kalau saya melihat apa problem menteri kita diganti dan melihat statement-statement beliau, Menteri Pendidikan maksudnya, dia sedang melakukan reformasi besar-besaran terkait oknum-oknum tertentu yang dianggap merusak sistem pendidikan di Kementerian Pendidikan, namun ya beliau mungkin dianggap bermasalah atau pokoknya ya tidak sesuai dengan pemangku kepentingan ya, jadi diganti. Ya padahal terobosan-terobosan beliau itu menghukum oknum-oknum tertentu yang ada di Kementerian Pendidikan yang uh, ya dianggap mengganggu sistem pendidikan yang sedang berlangsung, yaitu seperti korupsi dan lain-lain sebagainya ya. Nah itu, tapi saya tidak tahu jelas masalahnya, tapi dari statement-statement beliau setelah sebelum dan sesudah beliau diganti, itu kelihatannya beliau merasa berat oleh karena beliau ingin melakukan perbaikan, ya namun ya kenyataannya seperti itu ya, tapi saya tidak akan masuk jauh ke situ ya. Tapi paling tidak upaya-upaya itu tetap harus dilakukan agar supaya betul-betul pendidikan kita itu bebas dari skandal dan pelanggaran. Itu intinya. Jadi podcast ini akan membahas beberapa kasus besar yang menguncang dunia pendidikan tinggi di Indonesia ya. Nah, ini agar sebagai bahan refleksi, sekali lagi ini sebagai bahan refleksi dan edukasi bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, mulai dari menteri, ya bahkan presiden sekalipun harus peduli dengan masalah-masalah yang ada dan pernah terjadi. Karena apapun itu yang terjadi itu bukan hanya, misalnya nanti kita lihat sebentar, itu bukan hanya masalah di dalam kampus itu sendiri, pasti dia terkait dengan mulai dari bawah stakeholdernya, kemudian pemangku kepentingan ya, mulai dari kementerian itu ada yang salah dalam proses, sehingga kenapa misalnya kalau kita lihat kasus-kasus yang besar yang pernah terjadi ya, itu ini hanya yang di highlight aja ya, masih ada lain-lain lagi ya, seperti kasus korupsi rektor Unila ya, ya suap penerimaan mahasiswa pada saat PPDS ya, penerimaan mahasiswa baru, terutama fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran ya. Ini banyak menjadi incaran daripada pimpinan universitas, sehingga orang berebut untuk menjadi rektor dan lain sebagainya karena ada ruang-ruang itu yang memberi ya ada pendapatan yang ilegal ya, misalnya suap penerimaan mahasiswa baru. Itu satu poin ya, itu ya. Kemudian poin kedua yang kasus korupsi terbesar itu pembangunan kampus UIN ya, Suskaryau ya. Ini ya besarannya seperti itu. Silakan dikoreksi kalau ini tidak benar ya, nanti saya akan koreksi. Tapi paling tidak kita belajar ya, kita belajar bahwa kok bisa terjadi masalah ini. Nah, kenapa terjadi ya? Kemudian korupsi proyek Untirta ya. Yaitu dampaknya negara
terjadi kerugian ya, menurun dan akan terjadi turunnya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi negeri ya. Kenapa ini korupsi ini terjadi? Yaitu karena dalam di kampus itu sendiri, saya langsung bahas saja per poinnya ini ya. Di kampus itu sendiri diberi ruang untuk mengatur, misalnya kalau korupsi terkait proyek pembangunan ya, kalau proyek ya itu diberi ruang untuk karena rektor itu sebagai penanggung jawab utama daripada proyek ya, itu dia yang penanggung jawab proyek, sehingga di situ ada potensi penyalahgunaan proyek tersebut. Yaitu poin pertama yang menyebabkan orang berlomba-lomba menjadi rektor, dia bisa menggunakan segala cara dan didukung oleh oknum-oknum tertentu, baik di kementerian, di politik ya, yang kita lihat kalau pemilihan rektor kan kecenderungan orang untuk mencari jalur baik lewat politik maupun oknum-oknum yang ada di kementerian agar supaya mereka boleh dipilih oleh menteri menjadi rektor. Kenapa mereka berani mengeluarkan uang? Ada gratifikasi ya, itu dugaan ya, ini dugaan-dugaan ada gratifikasi. Itu kenapa mereka mau melakukan itu ya, karena disitulah ada imbal jasa dari anggaran-anggaran proyek-proyek yang ada di perguruan tinggi ya. Kalau kita lihat PNBP daripada perguruan tinggi, katakan PNBP ya, kan ada rupiah murni, ada PNBP. Ada universitas-universitas yang besar seperti UI, ITB, PNBP mereka sudah triliun ya. Ya, kalau universitas sedang sekitar 200-300 miliar ya, baru yang kecil-kecil di PTN yang masih satker, BLU, ada PTNBH yang sudah besar itu mereka sampai sudah triliun. Nah, ini dikelola oleh kampus. Nah, inilah orang mau mengeluarkan uang untuk menjadi rektor untuk supaya dia boleh ada imbal balik daripada proyek-proyek tersebut, ya. Nah, jadi inilah satu problem, sehingga menurut saya kalau terkait proyek mungkin pemikiran saya pemerintah sebaiknya memindahkan, jadi kampus murni hanya melaksanakan tridharma saja. Terkait pembangunan proyek-proyek ini itu sebaiknya tidak dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Sebaiknya tidak dilakukan oleh perguruan tinggi karena ya faktanya ada kasus-kasus seperti ini ya. Kemudian begitu juga dengan penerimaan mahasiswa baru, terutama yang paling banyak terjadi itu di fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran ya, baik di S1-nya maupun di PPDS ya. Di situ itu lumayan transaksi juga situ, dugaan-dugaan itu sampai saat ini itu kan seperti yang tertangkapkan itu rektor itu karena ya gratifikasi di penerimaan mahasiswa baru S1 kedokteran dan PPDS juga, yang mungkin yang lain terserah. Tapi yang fakultas-fakultas yang favorit ini itu menjadi sasaran empuk melakukan proses gratifikasi, korupsi di situ ada. Nah, kalau itu mungkin solusinya ya sudah sistem nanti sebentar. Jadi sistem digitalisasi itu pengawasan ketat itu harus dilakukan, karena ya kalau mau dilakukan semuanya di pusat atau terkontrol saja nanti ada satu badan tertentu sehingga pengawasannya sangat ketat. Jadi tidak bisa hanya kewenangan sepenuhnya dari universitas tersebut ya. Ini ya bukan tidak percaya sebenarnya, karena ya memang faktanya ada dugaan-dugaan ada korupsi dari jalur-jalur tersebut. Nah, ini masalah di perguruan tinggi dan itu harus berantas ya, itu harus diberantas. Memang agak berat, tapi ya memang harus ada solusi, sebab kalau tidak kondisi inilah menyebabkan orang atau di kampus itu jadi jabatan-jabatan penting seperti rektor menjadi perebutan. Ada bahkan mengeluarkan uang berapapun agar supaya bisa menjadi rektor dengan kompensasi ya, nanti kalau jadi rektor itu dia bisa
mengambil keuntungan dari proyek ataupun dari jalur penerimaan mahasiswa baru. Inilah yang harus kita belajar dari masalah ini ya. Jadi solusinya yaitu tadi ya, proyek sebaiknya tidak dilaksanakan atau kontrak tendernya dilaksanakan oleh yang lebih lebih kompeten, misalnya PU dilaksanakan di sana ya. PU saja yang melakukan kontrak tendernya. Yang penting pengawasan. Jadi kita perencanaan kampus tinggal membuat perencanaan, tendernya ada di instansi lain sehingga akan tidak ada konflik kepentingan di situ. Demikian juga penerimaan mahasiswa baru khususnya PPDS ini ya. Ya sudah di situ kalau memang masih bocor-bocor karena diberi kewenangan sepenuhnya kepada kampus, nah itu ada satu lembaga independen yang mengawasi itu, tidak mandiri ya, tidak mandiri sepenuhnya oleh pelaksanaannya silakan kampus tersebut, tapi ada pengawas yang menjaga misalnya sistemnya, sistem ujiannya memang betul-betul online, digital, sehingga betul-betul yang lulus ya memang yang murni lulus, tidak ada permainan lain-lain. Oke, itu solusinya. Kalau tidak akan ada solusi ini akan terus bergulir dan dampaknya itu yaitu negara dirugikan, kemudian sumber daya manusia yang masuk oleh proses misalnya gratifikasi tadi itu ini akan sangat buruk akibatnya ya, misalnya yang masuk-masuk yang lolos di pendidikan tinggi yang menggunakan jalur cara-cara tersebut. Nah, ini mahasiswa tersebut maka sudah bisa dibayangkan ke depannya ya mereka ini SDM yang tidak baik karena memulainya itu sudah salah, maka pada akhirnya pasti akan salah ya. Kalau kita belajar dengan di Jepang itu sangat ketat dan tidak mungkin. Itu memang diberi kewenangannya sepenuhnya pada universitas, tapi memang sistem kontrol penerimaan mahasiswa baru itu tidak ada kolusi nepotisme dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat ya mungkin kalau ada pun jauh lebih kecil daripada apa yang terjadi di negara kita Indonesia. Ini problem yang pertama ya, kasus korupsi bagaimana dan bagaimana menyelesaikan itu. Masih ada yang di lain-lain ya, saya kira ini ya. Oke. Kemudian ini kasus kematian mahasiswa dalam kegiatan kampus. Jadi memang masalah ini ada beberapa ya, ada kasus, tapi ya ini sebenarnya sistem kontrol. Kembali lagi ini sistem kontrol. Ya mahasiswa kalau di saya sendiri, saya sebagai pimpinan, di satu pernah menjadi kajur, pernah saat ini juga menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknik, yaitu caranya mahasiswa kan kita harus beri kebebasan, kita tidak bisa kekang dalam dia berkegiatan positif, karena kegiatan ekstrakurikuler itu adalah ada banyak bermanfaat untuk pengembangan emosional quotient daripada mahasiswa itu ya, dan spiritual quotient kan ada badan taskir, ada unit kegiatan Kristen ya, kerohanian Kristen, Katolik ya, dan lain-lain itu untuk mengembangkan spiritual quotient dan di organisasi-organisasi seperti Mapala, Senat, BEM, ya BPM ya, dan UKM-UKM itu kalau di saya buka semua itu. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan talenta-talenta mereka di luar daripada pengembangan intelligent quotient-nya. Jadi IQ mereka ya. Itu bidang ilmu mereka. Jadi tidak hanya IQ tapi emotional quotient dan spiritual quotient itu mengimbangi. Jadi tidak bisa. Cuman ya kalau kita lepas kontrol jadi kelihatannya seperti ini. Maka saya seperti Mapala saya katakan Anda saya izinkan untuk melakukan kegiatan tapi mana SOP-nya? Harus sesuai dengan SOP ya. Ada standar operasional prosedur dalam setiap tindakan Anda melakukan pembinaan. Jika keluar daripada itu Anda bisa kena sanksi seperti ini atau bisa berbahaya seperti ini. Tapi ya tentu ini sekali lagi kalau hanya ini kita tinggal harus perketat aja kontrol. Tapi mahasiswa saya setuju bahwa mahasiswa kita harus buka sebebas-bebasnya mereka berekspresi, berinovasi ya. Karena ada banyak UKM yang positif. Kita ada UKM robotika, ada UKM macam-macam ya sekarang beradaptasi ya, berbagai UKM olahraga ya, seni ya, ada itu semua kita harus bebas di kerohanian, semua kita kasih mereka supaya mereka juga tidak stres hanya bergulat dengan pengembangan intelijen kecerdasan intelijen aja ya. Ini yang point of view daripada kasus-kasus yang ada ini ya. Jadi kita belajar agar supaya jangan terjadi masalah ini, jadi hanya kontrol saja kalau masalah itu. Nah sekarang kasus ini
kasus pelecehan seksual di PTN itu kita lihat ada di UNRI, ada di KKN UGM ya, ada dosen ITB ya, dan ada juga di perguruan-perguruan tinggi yang lain itu terjadi. Padahal sudah ada apa ini uh, ada yang pemantau ya, ada ya apa saya lupa namanya, lembaga apa itu yang di kampus itu ada. Nah ini harus lebih ketat lagi ya. Jadi kalau untuk tidak terjadi pelecehan, saya ingat persis di Jepang ya, di Jepang pernah ada satu profesor senior yang ya sudah sangat senior dan beliau hanya ada melakukan pelecehan yang sebenarnya menurut kita itu masih tergolong kecil ya. Ya itu hanya ya memegang saja itu masih tergolong kecil. Sebenarnya bukan namanya pelecehan ya, pelecehan bukan kecil besar ya. Pelecehan dan yang yang disentuh itu eh, apa istilahnya tidak menerima. Langsung sidang, langsung diberhentikan. Begitulah sangat ketatnya disiplin atau aturan yang berlaku di perguruan tinggi yang saya sendiri pada saat itu saya belajar S2 S3 di sana, saya melihat sendiri itu langsung diberhentikan. Padahal profesornya sangat senior ya dan sangat senior. Tapi dan tidak lama-lama, tidak perlu birokrasi seperti mungkin kita di Indonesia harus inilah surat ini, surat itulah, tahapan ini, tahapan itu, tahapan itu. Di sana hanya sidang yang dilakukan oleh pimpinan fakultas dan mungkin rektorat. Saya tidak melihat sidangnya, tapi langsung diputuskan, dia langsung diberhentikan. Jadi ini mungkin ada hal-hal lain, tapi saya tahu sesingkat itu dan beliau karena saya kenal dengan profesor itu sang orangnya baik dan lain sebagainya. Nah, kalau terjadi seperti pelecehan seksual ini, kita lihat uh, sekarang sudah ada pemantau ya atau apa dia namanya saya lupa nama-nama itu yang P3K atau apa itu ya. Ini tapi kekerasan P3 kekerasan uh, seksual ada ya itu yang dibentuk di perguruan tinggi. Tapi di dalam mengambil tindakan itu kita masih longgar sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Nah, kalau mau ya ini kita buat agar supaya ada efek jerah. Jadi sanksinya law enforcement-nya kalau di sini harus kuat. Ya namanya dia salah ya salah. Langsung ada sanksi. Kalau perlu ya sudah langsung dipecat. Tidak ada lagi yang lain-lain. Kalau sudah terbukti itu langsung dipecat. Tanpa memandang bulu ya seperti saya katakan tadi itu profesor senior pun melakukan kesalahan langsung kena, tidak pandang bulu dia baru kayak dosen baru atau dosen senior. Nah ini kalau itu dilakukan secara kuat maka saya kira ini dapat tereduksi. Kemudian kasus plagiarisme ya, ini plagiat ya, plagiat. Jadi ini sekarang lagi banyak beredar. Ini kita lihat ini yang kasus-kasus yang lalu ya, ada di UNES, ada di USU ya, ada di mana-mana ya, ada menyiplak skripsi lah, menyiplak jurnal lah, ya, plagiarisme publikasi internasional. Sekarang ini itu juga ada joki-joki ya, pakai joki-joki jurnal-jurnal yang menggunakan joki, mereka bisa sampai pada menjadi guru besar bahkan ya, naik pangkat dan lain sebagainya. Dan itu ada permainan-permainan ya, ada permainan-permainan baik di dalam kampus itu sendiri maupun dengan di mungkin oknum-oknum tertentu di kementerian sehingga mereka boleh menjadi guru besar ya menggunakan jurnal-jurnal bodong itu sebenarnya dugaan-dugaan ini saya katakan semua dugaan ya kalau kasus-kasus ini yang mungkin sudah terbukti ya sudah terjadi ya karena ada yang terakhir kan itu ada banyak yang ada 14 guru besar di universitas salah satu universitas itu dibatalkan guru besarnya ya tapi tetap upaya-upaya yang daripada para pendidik yang ingin mencari jalan pintas, yang ingin mendapatkan tambahan income generate, tidak peduli cara apa yang mereka lakukan itu, ya, tetapi mereka lakukan, ya karena apa? Supaya mereka bisa profesor, karena kenapa? Karena profesor bisa sampai umur 70 ya. Sementara kalau bukan profesor kalau tidak profesor ya cuma 65. Nah, ini akibat kondisi ini. Kemudian dengan jenjang karir profesor ya, kita mendapat jabatan profesor guru besar, maka
income generate kita juga lebih besar ya, tambahannya lebih lumayan sehingga orang menggunakan apa cara yang sebenarnya salah. Sebagai seorang pendidik itu tidak boleh dilakukan jurnal-jurnal bodong, namun ya faktanya itu masih ada, dugaan saya itu masih ada ya, dugaan saya itu masih ada. Dan bahkan ada yang sudah guru besar. Ini sebenarnya harus diberantas. Kalau itu diswepeng dan diperiksa lagi, itu saya kira akan kedapatan, ya, akan kedapatan. Nah, ya, memang benar di satu sisi bangsa Indonesia sekarang membutuhkan banyak guru besar karena dosen itu hakikatnya dia harus sampai pada guru besar, minimal associate profesor dan guru besar. Memang kita harus seperti itu sebanyak-banyaknya. Sekarang ini kan di universitas besar pun kita ada kekurangan guru besar sehingga ada upaya untuk menaikkan itu, tapi menaikkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Nah, inilah digunakan kesempatan oleh orang-orang yang bermoral tidak baik mengambil kesempatan ini. Nah, saya pikir ini coba diswepeng, coba dicek lagi. Walaupun dia sudah guru besar, kemudian diberi tindakan, pasti ada efek jera. Bahkan penurunan pangkat atau dipecat. Coba kalau dipecat. Kalau berani coba. Kalau saya seperti tadi korupsi, jadi yang sudah terduga korupsi, pelecehan seksual, ya, kemudian apa dia ini plagiarisme ini, coba kalau dipecat pasti akan ada efek jera. Tapi sekarang kan kabur ya, seperti kayak ada yang kedapatan cuma tidak diproses, cuma seperti itu. Tapi tidak ada sanksi moral yang tinggi, sanksi hukum yang tinggi. Nah, inilah apa yang harus direformasi. Ya, saya pikir itu. Nah, kemudian yang kasus penyalahgunaan jabatan di PTN, ya, ini pemecatan dekan UNJ karena konflik internal. Jadi sepertinya di kampus itu kita harus satu komando. Satu komando artinya semua harus tunduk pada kebijakan pimpinan misalnya. Saya tidak, ini kalau saya melihat, kalau saya tidak salah ini pemecatan dekan UNJ karena berbeda pandangan dengan pimpinan mungkin ya. Kalau tidak salah ya silakan koreksi ya. Saya katakan semua informasi ini bisa dikoreksi kalau dia itu tidak benar ya. Itu saya akan koreksi dan saya akan bikin podcast untuk mengganti apa yang informasi yang saya dapatkan. Ini informasi yang saya ambil dari ChatGPT. Kemudian penyalahgunaan dana di Unair oleh dekan ya, itu penyalahgunaan jabatan. Ini ya itu tadi korupsi terjadi karena penyalahgunaan jabatan. Jadi merasa dirinya punya otoritas tertinggi. Jadi misalnya rektor dia sebagai kuasa pengguna anggaran ya, kemudian atau dekan dia diberi mandat di badan hukum dan lain sebagainya, dia mencoba mengambil keuntungan dari jabatan beliau ya. Itu. Jadi mahasiswa UI dikeluarkan karena kritik rektor. Jadi ya dia punya kewenangan kalau ada yang ingin menggubris atau mengoreksi itu langsung dieksekusi. Nah, hal ini sebenarnya kalau dia kritik itu baik, kenapa harus dikeluarkan? Tidak perlu. Karena di satu sistem organisasi tata kelola perguruan tinggi, jika semua hanya seperti satu komando dan semua tunduk pada kepentingan satu orang, ini berbahaya, sangat berbahaya. Demokrasi tidak ada. Jadi sebenarnya selama kritik itu membangun, ya tidak masalah ya. Tapi itu kadang-kadang sebagai pimpinan dia menggunakan otoritasnya jika ada yang coba mengkritik kebijakan misalnya atau mengganggu katakanlah kebijakan-kebijakan beliau, itu langsung diberi surat peringatan atau bahkan keluarkan seperti contoh-contoh yang ada di sini ya. Jadi dia merasa jabatannya dia itu digubris ya, sehingga dia takut kehilangan jabatan daripada ini diancam atau dibungkam. Nah, ini hal yang kurang baik dalam satu pelaksanaan tata kelola satu perguruan tinggi negeri ya. Kebebasan mimbar akademik itu harus dibuka, tapi tentu dengan koridor yang benar ya.
ya kita ikut. Ada tahapan-tahapan, kan ada tahapan-tahapan hukum. Selesaikan di dalam kampus, ya kalau merasa tidak puas kan ada jalur hukum di luar sana. Apa kalau dia perdata ya perdata, kalau dia pidana ya pidana. Tapi selalu kita menyelesaikan melalui proses di dalam kampus itu sendiri. Tidak usah merasa saya yang berkuasa kemudian sewenang-wenang melakukan atau mengeksekusi orang-orang dosen atau mahasiswa atau pegawai yang sungguh apalagi kalau dia melakukan yang benar cuman karena merasa tidak sesuai dengan kepentingan pimpinan kemudian dia mengeksekusi atau memberi sanksi. Ya, ini satu hal yang ada dan itu terjadi di perguruan tinggi negeri. Ini harus direformasi. Itu tidak bisa ya. Jadi ada semacam ya di kementerian ada pengaduan. Ya kita bisa mengadu. Kalau di dalam kampus itu sendiri susah untuk mengadu ya karena semua orang-orang sudah dalam satu komando, maka bisa kita melapor ke kementerian. Kalau di kementerian pun tidak ada tanggapan, ya silakan kita menggunakan kalau di administrasi jalur PT UN atau ke jalur pidana jika itu terkait pidana. Saya kira ini terkait penyalahgunaan jabatan di PTN baik dari pimpinan oleh pimpinan ya itu ya. Saya kira ini ya. Ya, semua ini tuntutan transparansi akademik. Jadi ini perlu transparansi, jangan ditutupi ya, harus ditutupi. Jangan sehingga ya agar supaya organisasi yang transparan ya kan ada transparan itu artinya dia akan menjadi baik. Jadi itu dia terkontrol tidak akan melakukan penyelewengan karena kalau tidak terkontrol penyelewengan maka ujung-ujungnya bisa korupsi dan lain abuse of power ya melakukan tugas dan tanggung jawab melebihi daripada tupoksi yang dia pegang ya. Oke. Dan ini kasus yang ramai sekarang ini yaitu kontroversi disertasi Bahlil Lahadalia ya. Ini Bahlil menyelesaikan program doktor di Unpad dalam waktu di UI ini ya, sorry bukan di Unpad ya, ini di UI ya. Disingkat itu selesai sangat cepat ya, tidak biasanya normalnya 3 tahun ya. Tapi dia menyelesaikan di bawah itu ya. Ini dikoreksi di UI. Membantah adanya pelanggaran akademik. Dampak paling publik tentang independensi akademik. Jadi dugaan plagiarisme dan intervensi politik. Itu jelas-jelas di sana ada indikasi plagiarisme ya dan intervensi politik. Ya sekarang ini kan simpang siur UI sendiri sudah memberikan sanksi. Tapi itu yang saya katakan sanksinya ya memang semuanya kalau bicara plagiat ini kalau sudah kedapatan tidak boleh main-main ya, itu langsung dieksekusi dan dibatalkan, tidak ada lagi perubahan, sudah jelas-jelas plagiat. Sama dengan tadi, yang melakukan plagiat dan lain. Kalau memang terbukti plagiat, sudah langsung. Kalau tidak, harus dinetralkan, harus dinormalkan. Nama baik beliau itu harus dibuat normal. Nah, kalau sini sudah dikatakan salah dan melakukan perbaikan, ini saya kira ini sudah ada pengaruh politik. Nah, inilah sebenarnya salah satu problem kenapa sistem pendidikan di Indonesia seperti ini kadang-kadang ada intervensi politik sehingga kenetralan daripada dunia kampus itu sangat terganggu ya. Dunia kampus tidak independen lagi sebagai motor penanggung jawab kehidupan kampus yang benar-benar harus menjaga moral akademik dan mutu akademik itu sendiri. Nah, kalau plagiat, terbukti plagiat, saya tidak tahu eksekusinya bagaimana. Kalau sudah terbukti plagiat, ya sudah eksekusi, dibatalkan doktornya, tidak ada lagi mau perbaikan-perbaikan, ya. Kalau tidak terbukti, ya sudah, harus dinyatakan, dideklar bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Cuman ada dua itu di dunia akademik, jangan abu-abu gitu ya. Kalau salah ya salah. Kalau dunia akademik, kalau kita membiarkan yang salah itu menjadi abu-abu, maka inilah kerusakan daripada sistem kita. Jadi sebenarnya kasus Bahlil ini hanya benar atau salah, ya. Kalau sudah salah, sanksinya tidak boleh menggunakan gelar dan tidak bisa kalau perlu seperti di Amerika atau di mana, dia tidak akan diterima lagi di universitas-universitas yang lain. Karena ada sanksi itu ya supaya betul-betul ada efek jera terhadap para pelaku-pelaku ini ya. Tapi kalau tidak namanya harus
perbaiki bahwa ini isu dan apa sebagainya. Dan apapun itu ada campur tangan politik, itu ya tetap dunia kampus harus independen. Tidak boleh intervensi politik sah-sah saja, tapi kalau secara moral akademik itu betul-betul salah, tidak boleh dunia kampus kalah terhadap intervensi politik. Ini yang paling pokok ya, itu yang paling pokok. Adakah keberanian daripada para pemangku kepentingan di Kementerian Pendidikan, kemudian di dunia kampus? Nah, inilah tantangan atau hal yang harus direformasi menurut saya. Nah, kemudian kasus yang lain di perguruan tinggi yang harus direformasi adalah kasus administrasi dan kesalahan manajemen perguruan tinggi. Jadi misalnya ada kesalahan input nilai di Universitas Brawijaya, mahasiswa tidak bisa lulus. Ada kesalahan ya. Jadi kita lihat kalau ada kesalahan-kesalahan administrasi atau penyalahgunaan sistem administrasi, misalnya dia tidak lulus dan dihack atau dibayar sehingga dia boleh lulus, ini semua harus ada sanksi etika, pelanggaran etika. Kan ada etika dosen, etika mahasiswa, dan etika pegawai. Jelas-jelas di situ tertulis jika terjadi pelanggaran itu mahasiswa minimal diskors ya. Ya, dia minimal diskors teguran lisan, teguran sedang, dan teguran yang berat ya. Sanksi yang berat. Jadi ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Kalau sudah menyangkut moral akademik ya, mutu, artinya dia tidak lulus dan dikasih lulus di input nilai atau sebaliknya mahasiswa yang lulus dan tidak diluluskan, ini harus diperbaiki. Ya kalau dia tidak lulus dan dia menjebol sistem dan dia boleh lulus atau ada bermain dengan pegawai atau dengan dosen, nah ini harus diberi sanksi. Jelas kan etika dosen, etika mahasiswa yang mendapat itu harus dilaksanakan. Tapi itu tidak berjalan. Atau berjalan tapi ya tidak optimal. Ya kalau misalnya benar dia salah input dan mahasiswa dikorbankan, mahasiswa itu harus diluluskan karena kesalahan administrasi ya. Tapi kalau administrasi itu negatif, tidak lulus dan dia luluskan, ini harus ada sanksi ya. Saya kira cuma dua itu aja, tidak perlu lagi yang lain-lain. Tapi apakah itu bisa dilaksanakan? Nah, ini kadang-kadang ya karena hak mahasiswa dia lulus dan ada administrasi salah, ya itu harus diperbaiki. Kita kampus itu harus bertanggung jawab ya. Jangan korbankan mahasiswa ya. Memang kadang-kadang terjadi seperti itu, tapi ya kadang-kadang aturan kita kaku ya. Kalau bukan kesalahan mahasiswa ya harus dikembalikan hak mahasiswa. Tapi kalau kesalahan daripada manajemen administrasi atau dengan bekerja sama dengan mahasiswa yang tidak lulus dan diluluskan, itu harus sanksi. Dan sanksinya cuma ada dari mulai ringan, sedang, dan berat ya. Kalau pelanggaran moral ini, kalau saya lebih minimal sanksi ringan ya, sanksi sedang. Karena ini cukup berat. Ini menyangkut moral, etik daripada peserta didik dan pelaku pendidikan seperti dosen dan pegawai. Ya, jadi jangan main-main kalau seperti ini. Kalau kita sedang-sedang atau kita tidak tegas terhadap ini, maka efek jera itu tidak ada. Orang akan cenderung mencari ruang itu untuk melakukan hal-hal yang salah. Kesalahan kuota penerimaan mahasiswa di UNPAD atau di mana penerimaan melebihi kapasitas, ya itu juga hal-hal yang ada terjadi. Jadi ya ada rasio kan, kalau mau masuk kampus kan dosennya cuma 40 misalnya, ya paling tidak kalau satu kelas kita ambil maksimal 40, maka mahasiswa yang bisa masuk itu adalah 160, tidak boleh lebih ya. Itu gitu kira-kira 40 kali 40 per kelas, maka satu dosen mengajar 40, tapi idealnya kan sekarang 20 sampai 40 ya. Jangan melebihi rasio. Kalau melebihi rasio ya mulai ruang kelas dan lain sebagainya dia akan berdampak ke mutu pendidikan. Jadi hal-hal seperti ini hal kecil, tapi ya kita harus tegas dan tidak boleh melampaui aturan yang ada ya untuk menjaga mutu ya. Nah, jadi kesimpulan dan dampak kasus di PTN itu, korupsi dan penyalahgunaan jabatan menurunkan kepercayaan publik terhadap PTN. Kemudian pelecehan dan kekerasan dalam kampus membutuhkan regulasi ketat untuk perlindungan mahasiswa ya. Ini harus dibuat regulasi yang ketat ya. Kemudian plagiarisme administrasi buruk merusak kualitas akademik dan kredibilitas PTN.
ya. Nah, apa yang diperlukan yaitu reformasi sistem pendidikan tinggi untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Reformasi ini yaitu salah satu ini yang paling penting, yaitu pelaksanaan ketat daripada law enforcement. Jika kalau law enforcement itu mulai daripada pemilih, kalau terkait korupsi oleh pada pimpinan universitas, itu law enforcement, pemilihan rektor itu betul-betul harus benar dijaga. Tidak boleh ada gratifikasi di sana. Sehingga itu bisa tereduksi. Termasuk nanti kalau saya usulkan tidak ada lagi proyek itu dikelola oleh perguruan tinggi. Dana PNBP ini dikelola oleh yang lebih profesional, misalnya PU, ya. Kalau penghutan liar di mahasiswa baru seperti PPDS di fakultas yang seksi ini, itu ada pada saat penerimaannya diadakan pengawasan yang ketat, ya. Jadi tidak hanya universitas yang menerima, tapi ada tim independen yang misalnya dari mana yang dianggap kompeten untuk melihat kalau perlu di sistem digital aja, ya. Jadi biar kita yang melakukan, tapi pelaksanaannya online, langsung dilihat hasilnya, langsung input ke sistem kontrol di nasional, sehingga ya kita di perguruan tinggi lokal akan harus tidak bisa memanipulasi kelulusan. Itu saya kira ini bisa direduksi seperti itu, ya. Jadi reformasi sistem pendidikan yang saya katakan inilah, jadi law enforcement melakukan sistem digitalisasi untuk supaya kontrol yang ketat ini, agar supaya serta yang pokok law enforcement bagi para pelaku-pelaku yang terlibat dalam masalah ini, ya. Masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi, korupsi, ya, pelecehan, kekerasan, kemudian plagiat, dan sistem administrasi yang buruk, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian ya sudah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya kira ini yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi, ini hanya tujuan edukasi. Jadi kalau ada sistem atau ada kesalahan informasi, saya hanya coba menggunakan referensi dari ChatGPT. Kalau ada kekurangan atau kesalahan itu bisa saya akan koreksi, tapi paling tidak ini edukasi agar supaya di perguruan tinggi itu terhindar dari masalah-masalah yang tadi yang saya sebutkan, korupsi lah, ada pelecehan lah, ada plagiat lah, sistem administrasi, ada intimidasi lah, ya. Nah, ini semua itu harus dilakukan reformasi karena faktanya itu masih ada terjadi. Dan sekarang ini saatnya untuk melakukan reformasi yang baik. Kalau tidak ada keberanian kita melakukan reformasi, ada law enforcement, ada pemberian sanksi yang ketat, ya. Kemudian tidak melakukan sistem kontrol yang baik, tadi hukum, kemudian sistem kontrol yang baik. Ada sekarang kan teknologi AI, bisa dikontrol dengan teknologi AI. Jadi gampang, teknologi AI bisa mengontrol sehingga jika ada terjadi maladministrasi atau malfungsi dari kewenangan daripada pimpinan, itu bisa terkontrol. Jadi sudah langsung aja, misalnya lembaga aduan. Jadi kalau ada dibuka online di kementerian, ya, kalau misalnya ada masalah langsung masuk online dan langsung dilihat oleh menteri. Karena bisa saja ada oknum-oknum tertentu, kalau kita menyurat itu tidak tembus sampai kepada menteri, dianggap ini cuma hal-hal biasa, apalagi sudah terkait pada penyalahgunaan kewenangan daripada oknum tertentu, baik itu pimpinan yang ada di perguruan tinggi sendiri, kemudian di kementerian. Nah, ini semualah yang harus kita reformasi. Saya kira ini poin-poin yang penting di dalam kita melihat dampak ke depan daripada sistem pendidikan di Indonesia, agar supaya moto yang saya katakan, pendidikan adalah benteng moral terakhir untuk kontrol peradaban masa depan. Sebab jika jebol benteng moral dunia pendidikan ini, perguruan tinggi negeri di Indonesia, maka kita akan pastikan, atau saya pastikan, sumber daya manusia ke depan itu pasti akan tidak seperti yang kita harapkan. Saat ini kita lihat hampir banyak kasus-kasus korupsi itu dilakukan oleh para intelektual, ya. Kita lihat di kasus-kasus Pertamina dan sebagainya.
itu dilakukan oleh para intelektual yang notabene itu melalui proses pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi. Ya, memang tidak hanya di perguruan tinggi, mulai dari sebenarnya kasus-kasus ini semua harus dilakukan sejak dini. Ya, itu yang paling pokok sudah dalam postingan saya sebelumnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.